ada beberapa utusan yang datang ke rumah dari partai-partai. Mungkin melihat periode sebelumnya Rois Am sukses untuk sebagai pendulang suara. Nah, mungkin mau diulang ini. Saya berapa kali sudah rumah saya didatangi. Maunya saya diminta untuk menjadi calon wapres. Padahal saya tidak pernah punya syarat untuk itu semua. Tapi kenyataan, saya katakan, makom Rois Am itu adalah makom yang disebut penyandangnya adalah sohibul makom. Jadi makom yang mahmud, tidak bisa ditukar dengan hanya wapres. Jangankan wapres, RI 1 tidak cocok menurut saya. Dan itu bukan alasan saya lalu saya mau lalu mengundurkan diri, meletakkan jabatan di tengah jalan. Akad saya 5 tahun, tidak boleh. Kalau saya lepas di pertengahan 5 tahun tidak ada udzur yang syar'i, saya pelanggaran. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kiai Haji Miftahul Akhyar selaku Rois Am pengurus besar Nahdlatul Ulama katanya pernah didatangi oleh pembesar elit partai untuk dapat mendukung secara terstruktur dalam pemilihan Pilpres 2024 tahun lalu. Kiai Miftahul Akhyar tanpa ragu mengatakan agar tidak menyamakan periode Rois Am masa beliau dengan Rois Am sebelumnya yang ikut bergabung dalam kontestasi politik praktis di Pilpres 2019 silam. Dari perkataan Kiai Miftahul Akhyar ini secara tidak langsung sebenarnya menyindir Rois Am sebelumnya, yaitu Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin yang berhenti di tengah jalan gara-gara ikut nyawapres dan memilih bergabung dalam politik negara. Barangkali Kiai Miftahul Akhyar tidak senang kalau semasa masih menjabat Rois Am, apapun godaannya harus diselesaikan dulu kontrak pengabdiannya di organisasi Nahdlatul Ulama. Baru kalau sudah selesai, baru ikut nyapres, baru ikut kontestasi pemilihan umum baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun di pusat ya. Nah, kenapa Kiai Miftahul Akhyar sampai segitunya? Nah, selengkapnya teman-teman mari kita simak ceramah beliau yang menyindir Rois Am PBNU periode sebelumnya. Mari kita simak videonya berikut ini. Oleh karena itu, jangan sampai energi yang sudah terekam, yang sudah menguat, ini meredup, tapi akan terus menyorotkan sinar-sinar kekuatannya, memberikan manfaat dan maslahat yang bernilai lebih dari sebelumnya, yang selama ini menjadi harapan anak bangsa ini. Apa tadi yang telah disampaikan oleh Ketua Umum untuk mendikdayakan organisasi itu sudah dilakukan semuanya, dan itu pun adalah sebuah kerjasama, sebuah ikatan yang kuat. Dan saya katakan mungkin periode inilah semangat menyatunya kepengurusan di PBNU, semangat tawahud dan tauhidnya di PBNU, saya kira pada periode ini yang betul-betul nyata. Tinggal kita menanti apa nanti natijah, buah daripada semuanya itu. Semua adalah hasil daripada pertemuan, pembahasan rapat
Saya tidak melihat Gus Gufran di mana Gus? Makanya saya tadi tidak lihat ini ya. Ini yang telah diserai oleh ketum untuk biayaan itu tadi. Ya. Kiai Mutawakil Allah juga belum. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat, para masyayikh, kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Mari Jawa Timur, PCNU seluruh Jawa Timur, kita tekadkan tiada lain melalui organisasi Nahdlatul Ulama. Kita ingin menunjukkan khidmat kita, khidmat pada Islam, khidmat pada organisasi, khidmat pada para masyayikh, para muassis, sehingga dari kata khidmat inilah kita tahu khidmat itu kan pelayanan, jadi tidak ada keroyokan, tidak ada royokan, tidak ada rebutan dan sebagainya. Karena khidmat itu orang-orang yang sudah menyerahkan dirinya, moso buduo sing diserai. Jadi artinya orang yang sudah tidak ada keinginan apa-apa tapi yakin para pimpinan akan memperhatikan. Yakin zat yang maha kuasa akan menganugerahkan anugerah kepada kita. Ini kita organisasi yang beda dengan organisasi yang lain. Jangan sampai ada pergeseran organisasi kita sama dengan. Nanti ini sebuah angan-angan saya, kalau cocok, saya harapkan nanti di muktamar yang akan datang, yang nanti mungkin didahului oleh Munas dan Kombes, klausul MLB di ADART Nahdlatul Ulama, saya mohon ini bisa diperbaiki. Bila perlu diganti dengan istilah-istilah yang lain. Lafdhon wa maknan. Karena kata MLB memang bagus. Itu akan mudah dan melahirkan, ya, akan banyak melahirkan bugot-bugot organisasi. Negara kita saja yang sebesar ini. Istilahnya bukan MLB. Kalau kesalahannya itu dilakukan oleh presiden, ya diimpeach. Jadi presidennya yang diimpeach. Bukan negaranya yang dibubarkan. Tapi kalau MLB ini institusinya yang dibubarkan. Lembaganya yang dibubarkan. Dan tidak ada jaminan yang akan datang lebih baik. Justru mungkin bisa lebih. Kalau bisa diganti, mungkin Rais Am melakukan kesalahan yang berat, impeachment, diimpeach, dimakzulkan, gitu aja. Kalau saya melanggar pelanggaran yang berat, sudah turunkan. Sebelum diturunkan saya sebetulnya sudah lama ingin turun. Cuma apa? Janji mandat yang saya terima itu 5 tahun. Tidak boleh saya di tengah jalan berhenti dengan alasan apapun, kecuali ada udzur syar'i. Kalau udzur pilkada saja saya bukan udzur, ya. Mohon maaf. Memang betul di saat kemarin ada beberapa utusan yang datang ke rumah dari partai-partai. Mungkin melihat periode sebelumnya Rais Am sukses untuk sebagai pendulang suara. Mungkin mau diulang ini.
Saya berapa kali sudah rumah saya didatangi, maunya saya diminta untuk menjadi calon wapres. Padahal saya tidak pernah punya syarat untuk itu semua. Tapi kenyataan, saya katakan, makom Rois Am itu adalah makom yang disebut penyandangnya adalah sohibul makom. Jadi makom yang mahmud, tidak bisa ditukar dengan hanya wapres. Jangankan wapres, RI 1 tidak cocok menurut saya. Dan itu bukan alasan saya lalu saya mau lalu mengundurkan diri, meletakkan jabatan di tengah jalan. Akad saya 5 tahun, tidak boleh. Kalau saya lepas di pertengahan 5 tahun tidak ada udzur yang syar'i, saya pelanggaran. Loh kan ada itu dalam ADRT. Kalau dicalonkan harus mengundang. Itu sebetulnya tidak menafikan daripada pelanggaran yang terpendam, termaktub, terhimpun di dalam akad yang 5 tahun itu tidak boleh. Mestinya harus tidak usah dibuatkan klausul penjelasan, cukup dengan kecerdasan masing-masing memahami bagaimana aturan-aturan itu. Jadi kalau akadnya 5 tahun ya 5 tahun, jangan di tengah jalan. Ini cukup hanya untuk Rois Am dan Ketua Umum, juga Rois PW, PC dan seterusnya. Itu mutatif. Hanya yang mandataris. Kalau yang wakil-wakilnya jadi kayak hakim tidak boleh. Kecuali kiai-kiai sepakat atau surya-surya sepakat merekomendasikan beliau untuk sudah sampean jadi ular dulu. Kan begitu tongkatnya Syekhana Khalil kan begitu. Jadi tongkat dilemparkan untuk menjadi ular. Untuk mensejahterakan umat, meratakan keadilan, membasmi kebatilan. Tapi manakala para surya, para masyayikh meminta, sudah cukup kamu jadi ular, balik lagi jadi tongkat. Yang ada hanya sami'na wa ata'na. Tapi kemarin enggak, bukan sami'na wa ata'na. Ya. Kemarin insya Allah ini akan ada. Jadi lahir sami'na wa ata'na. Nah, kalau kemarin kan senengnya ngulo. Minta kembali jadi tongkat, tidak mau, maunya jadi ulo terus. Tapi insya Allah. Jadi walaupun seperti itu, akadnya 5 tahun, tapi kalau itu justru ada keinginan para masyayikh, para suriah lah katakan lembaga surian, menginginkan mandataris ini tidak ada lagi kecuali beliau untuk didorong, katakanlah menjadi ular, apa bupati, apa wali kota, apa gubernur, apa presiden. Nah itu adalah memang makomnya para atau domainnya para surya untuk bisa. Tapi kalau pribadi atau apa, menurut saya itu pelanggaran. Kecuali ada udzur syar'i itu. Oleh karena itu tidak perlu ini diberikan tafsir atau keterangan atau mungkin diperkumkan. Saya kira tidak cukup. Kalau Rois Am adalah sahibul maqam, ya sudah, selesai. Kecuali ada hal-hal yang besar yang mungkin darurat, itu mungkin. Dan
Termasuk ketum juga ini. Kalau Rais Am, ketum, Rais PW dan ketua, Rais PC dan ketua, pokoknya mandataris ini. Kalau yang lain bebas. Yang lain bebas. Yang lain termasuk Gus Mensos ini. Ini bejo, gak sengaja ini. Para hadirin hadirat rahmatullah, itu pikiran saya tadi masalah MLB itu kalau bisa dihilangkan, diganti dengan istilah dimakzulkan atau apa. Bukan lembaganya yang dihilangkan. Kalau lembaga dihilangkan berarti baru lagi dan mana dari bawah. Tapi ini sekadar pikiran, ya, jangan mengganggu pikiran panjenengan. Tapi kalau cocok, ya monggo. Nah, penjelasan ceramah dari Ruis Am PBNU, Kiai Miftahul Ahyar, ada 2 poin sebenarnya yang menarik. Tadi di pertengahan menjelaskan tentang adanya MLBMU yang akhir-akhir ini gerakannya semakin masif dan sudah melaksanakan pra-MLB. Tetapi kalau menyimak penjelasan dari Gus Yahya selaku Ketum PBNU, yang berhak untuk menyelenggarakan MLBNU itu adalah justru PBNU sendiri, bukan orang-orang yang ada di luar struktural PBNU. Nah, itu satu poin yang disampaikan oleh Kiai Miftahul Ahyar. Kemudian beliau juga menyinggung adanya Rois Am yang menjadi incaran dari semua elit-elit partai untuk ikut berkecimpung dalam kontestasi politik praktis. Makanya sejak 2019 Rois Amnya berhasil menjadi wapres, kemudian di 2024 lalu ini katanya sebagaimana yang diceritakan, beliau didatangi untuk masuk berkecimpung di dalam kontestasi politik, bahkan diminta untuk nyapres. Tapi beliau tidak mau dan alasannya sudah disampaikan barusan. Nah, itu saja teman-teman. Kalau ada yang ingin disampaikan terkait dengan ceramah dari Rois Am PBNU, Kiai Haji Miftahul Ahyar yang barusan kita simak, silakan kalian tulis pendapat-pendapatnya di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.